Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 43 part 2. Frisia hampir tersedak mendengar itu. Ia menoleh ke Leo. Kamu gak kelihatan tua, Leh. Pakai baju SMA masih cocok juga. Leo memberi senyum tipis. Kamu cuma menghibur. Beneran? Frisia mengangkat satu tangannya untuk membelai pipi Leo. Udah ganteng gini kok masih insecure. Siapa saja yang bersanding sama kamu, aku yakin sempat insecure. Kamu beda dari perempuan lain, tapi aku gak ngerasa rendah diri. Kata kakakmu, kamu pilih aku, artinya aku pasti istimewa kan? Frisia tertawa. Iya, banget. Lalu Frisia dan Leo kembali sibuk dengan laptop. Frisia beruntung punya Leo. Otaknya encer banget. Banyak hal yang belum terpikirkan jawabannya oleh Frisia, tapi Leo menemukannya dengan cepat. Keduanya masih sibuk saling bertukar pendapat tentang jawaban-jawaban dari tugas yang bejibun saat terdengar dari ponsel. Leo mengambilnya di meja tanpa menghindari sedikit pun dari Frisia. Syukurlah papa telepon. Aku hubungi papa susah banget. Mendengar itu membuat Frisia antisipasi. Pasalnya ia belum pernah bersinggungan dengan papanya Leo. Sekedar lewat telepon pun belum. Sepertinya Leo tahu itu, makanya langsung menyalakan speaker. Pak, aku mau ngomong ini. Papa dengar kamu batal nikah sama Venita. Tahu bahwa Frisia mendadak tersentak mendengarnya. Leo lalu mengulurkan tangan untuk merangkup pinggang Frisia. Iya pak, jawab Leo pelan. Tatapannya tidak lepas terarah pada Frisia yang sedang fokus pada laptop, walau ia tahu pikirannya tidak ke sana. Udah lama kok, sekarang papa malu sama papanya Venita, Le. Sekeluarga sampai pindah ke sini, itu artinya kamu melakukan kesalahan besar, benar begitu? Papa, kata siapa? Leo mengernyit dalam. Papa tanya, Le. Om Redmond bilang keluarganya pindah karena ada masalah di situ. Kamu bukan penyebabnya kan? Soalnya beliau sebut-sebut nama kamu. Pak, kamu tahu, Papa teman baik sama Om Redmond dari dulu kan? Papa senang waktu kamu mau nikah sama Venita demi bantu keluarganya. Walau dia melakukan kesalahan sekali waktu masih muda dulu, bukannya sekarang bisa diperbaiki. Jangan bikin malu Papa, Leo. Perbaiki lagi hubungan kamu sama Venita. Aku gak bisa, Pak. Aku udah... Kenapa gak bisa? Kamu udah hianatin dia, begitu? Jangan bikin papa malu dengan pembatalan pernikahan kalian. Pah, di antara kami udah selesai. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Aku sama Venita memang udah nggak bisa lagi. Leo mulai mengeratkan pelukan pada Frisia saat sadar perempuan itu sedikit bergeser. Kenapa pembicaraan pertama dengan papanya harus begini yang Frisia dengar? Nggak bisa menikah dengan Venita, Le? Suara papanya terdengar makin lelah. Aku udah menikah, jawab Leo segera sebelum kesempatannya untuk bicara teralihkan lagi. Kamu bercanda? Beberapa detik setelah keterdiaman mereka, suara papanya terdengar sangat terkejut. Kamu bercandain papa? Biar jadi alasan nggak bisa nikah sama Venita? Pah, ujar Leo pelan. Tangannya sudah benar-benar merangkul Frisia dalam pelukan. Tahu bahwa perempuan itu sedang tidak enak hati. Laptopnya bahkan sudah diletakkan di meja. Aku udah nikah dengan pilihanku. Ya Tuhan, masih suara papanya seperti tidak percaya. Selama ini kamu gak cerita punya pasangan selain Venita. Papa kira kamu benar cinta mati sama dia, Le. Papa minta maaf.
Leo tersenyum. Ia tahu papanya tidak pernah memaksakan kehendak. Leo saja yang tidak berani membantah dulu hingga mau dinikahkan dengan wanita pilihan papanya. "Mana istrimu, Le?" Suara rendah papanya membuat Leo tersenyum lebih lebar. Ia tahu persis papanya sudah luluh. "Papa mau ngomong," bisik Leo yang membuat merah di pipi Frisia mendadak muncul. Menggemaskan sekali istrinya itu kalau sedang malu sekaligus gugup. "Nggak apa-apa." Frisia berdiam sebentar sebelum menegakkan tubuh. Ia kira hanya panggilan telepon, tapi Leo malah mengubah menjadi panggilan video. Frisia yakin wajahnya memalukan sekarang. "Namamu siapa, Nak?" Suara itu mengalun lembut. Frisia langsung kikuk. "Frisia, Om." Terdengar tawa pelan di seberang sana. Frisia bertaruh kalau Papa Leo sangat mirip dengan Leo. Tawa, cara bicara. Di umur yang tidak muda lagi, gurat ketampanan itu masih jelas terlihat. Bedanya, melihat Leo tak akan ada rasa takut karena wajahnya begitu menenangkan. Sedangkan di wajah papanya, sedikit ada gurat ketegasan yang saat diam terlihat mengintimidasi. "Kok, Om?" Papa Leo tersenyum. "Panggil Papa, Nak." Frisia menggigit bibir bawahnya, menoleh ke Leo yang kini malah ikut tertawa. Papa ikut senang Leo sudah menentukan pilihannya, walau Papa agak kaget tadi. "Papa ini kok nggak dikabarin?" Mendengar itu, Leo ikut bergeser agar wajahnya juga terlihat di layar. "Papa dihubungi susah banget." "Iya, Leh." Papanya mengusap wajah dengan lelah. "Maaf ya, sebulan ini memang Papa ada urusan di luar Jerman. Baru balik ini malah dapat kabar kamu nikah." Leo mengangguk-angguk. "Aku ngabarinnya mendadak karena kemarin cuma akad, Pak. Resepsinya 2 bulan lagi." "Oh ya? Syukurlah Papa nggak ketinggalan lihat anak Papa menikah." "Iya, Pak. Nunggu Frisia libur semester baru ngurus resepsi." Papanya seperti terkejut mendapati menantunya masih kuliah, tapi lalu tersenyum hangat. "Honeymoonnya kesini aja, Le. Papa siapkan tiketnya besok." "Ide bagus itu. Nanti aku bahas sama Frisia ya, Pak." "Iya, besok kabari Papa tanggal resepsinya ya. Papa pasti datang." Pembicaraan selesai setelah Frisia menyapa terakhir kali. Ponsel kini bertengger di telinga Leo dan lelaki itu membisukan panggilan. "Nanti aku jelaskan, Pak," ujar Leo serius sebelum mengakhiri panggilan. Frisia tahu apa maksudnya. Papanya Leo mungkin belum tahu apa yang terjadi dengan Leo dan Venita. Frisia cukup lega karena ternyata ia diterima dengan baik. "Kenapa tiba-tiba diam?" tanya Leo sambil menarik Frisia dalam pelukan dan memberi kecupan di kepala. "Deg-degan, aku kira Papa kamu nggak setuju." "Nggak mungkin Papa nggak setuju." Leo terkekeh. "Jangan terlalu dipikirin." Tapi Frisia jadi kepikiran sesuatu. Ia kembali ke posisi duduknya, lepas dari pelukan Leo. "Leh, Ratu sama kakaknya pindah ya?" Frisia ogah menyebut nama Venita. "Aku nggak tahu, nggak peduli juga." Frisia menatap Leo lekat. "Kamu pernah keinget dia? Kan pernah saling cinta." Leo menaikkan sebelah alisnya, lalu tawanya berderai. "Fris, aku bahkan udah lupa pernah sama dia. Kamu tahu aku orangnya gimana kan?" Ya, Frisia tahu Leo orang yang gampang melupa kalau sudah dikhianati. "Kalau gitu, kenapa waktu itu di apartemenmu dijual?" Astaga, Leo garuk-garuk kepala. "Kalau itu bukan karena keingat. Aku cuma nggak mau kamu ngerasa nggak nyaman. Masa kamu pikir aku masih ingat dia, padahal kenyataannya aku udah lupa." Leo memegang kedua bahu Frisia.
Aku bahkan lupa apa yang pernah terjadi di antara kami. Kami, para laki-laki, nggak seperti kalian para perempuan yang bisa ingat hanya karena lihat barang pemberian mantan. Aku bahkan lupa apa aja yang udah aku kasih ke dia, atau dia kasih ke aku. Semua kenangan udah nggak ada sejak aku tahu dia hianatin aku. Mungkin kamu nggak percaya, tapi laki-laki kebanyakan memang begitu, Fris. Jadi jangan mikir macam-macam ya. Frisia mengangguk kaku. Kebiasaan cari penyakit sendiri, padahal sudah jelas-jelas mereka menikah. Leo mencintainya, tidak ada lagi Venita, tapi malah pikiran Frisia tidak bisa dikendalikan. Leh, bisik Frisia lagi. Leo tersenyum. Ia merangkum wajah Frisia dengan kedua tangannya. Suara Frisia membangkitkan keliaran dirinya. Walau ditahan sekuat tenaga, ia tidak mampu menolak. Lalu tangannya bergerak makin turun dan singgah di leher Frisia, menarik tengkuknya agar mendekat. Berkali Leo memaki dalam hati, apa Frisia tidak sadar punya bibir yang mengundang banget dalam sekali lihat, yang makin diperhatikan tiap lakukannya justru makin membuatnya pening. Tangan Frisia terangkat. Jari telunjuknya hinggap di bibir Leo saat lelaki itu sudah mendekat. Nggak cium-cium dulu, ntar ini tugas nggak kelar-kelar. Giliran Leo yang menggeram kesal. Scene berganti. Udah? Tanya Leo melihat Frisia baru keluar kamar mandi. Kamar mandi rumah kita rusak, emangnya sampai disuruh mandi di airbed? Gumam Frisia sambil menghampiri Leo. Lebih dekat ke sini. Leo memasukkan barang-barang mereka ke dalam ransel. Tiap akhir pekan sebisa mungkin ia mengajak Frisia berlibur. Walau sedari pagi sampai malam ini hanya ke puncak. Yang penting ia bisa membuat Frisia tidak penat di rumah. Ayo pulang. Frisia mengangguk. Bukannya capek setelah berlibur, ia justru senang menghabiskan waktu bersama Leo. Puncak adalah tempat yang cocok untuknya menenangkan diri dari hiruk-pikuk keramaian. Jangan buka pintunya dulu, cegah Leo melihat Frisia sudah hampir membuka pintu kamar. Kenapa? Lagi direnovasi? Frisia terkekeh saat mengatakannya. Udah tadi disuruh mandi di airbed, pasti kamarnya sedang bermasalah. Enggak, jawab Leo sembari menyejari Frisia. Tangan kirinya menggenggam Frisia, tangan kanannya meraih engsel pintu. Leh, suara Frisia mendadak meninggi. Ia mencengkeram lengan Leo kuat-kuat saat tahu apa yang akan ia hadapi. Gelap. Baru sedikit terbuka, ia yakin ruangan itu amat gelap dan menyesakan. Nyalain dulu lampunya, baru aku mau masuk. Leo tidak membiarkan Frisia melepaskan genggamannya. Ia sejajarkan wajah mereka. Gak apa-apa, ada aku kok, ujarnya lembut. Kamu ngerjain aku ya? Desis Frisia. Aku tahu selama tidur sama aku, kamu gak nyenyak karena ruangannya terlalu terang. Aku sadar walau kamu gak bilang, kamu gak nyaman sama aku sampai mau bikin aku takut kayak gini. Fris. Leo berusaha menenangkan emosi Frisia. Ia rangkul bahu Frisia agar merapat padanya. Percaya sama aku, percaya sama aku. Harus diulangi 2 kali sampai mata Frisia memancar ragu. Frisia bukan takut berlebihan pada gelap, hanya saja rasanya tidak aman. Ia merasa terintimidasi. Bagaimanapun juga, ia satu-satunya saksi bagaimana papanya dulu diseret paksa keluar rumah sebelum keberadaannya menghilang. Akhirnya Frisia mengangguk. Ia sudah cukup dewasa untuk mengontrol ketakutannya sendiri. Itu hanya ketakutan kecil dibanding semua luka-luka keluarganya yang telah sembuh sendiri. Leh, bukan takut, Frisia justru mendongak, menatapi banyak pancaran bintang-bintang di atap. Ia tersenyum kecil. Bagus kan?
Frisya mengangguk kaku, lalu terbatuk. Tangannya terangkat ke dada, agak sesak, lalu terbatuk lagi. Efeknya tetap seperti itu. Ia merasa cemas. Atur nafas dulu, ujar Leo lembut sembari membawa Frisya dalam pelukan. Ia sungguh ingin melihat Frisya berdiri tegak tanpa punya satu hal pun untuk dicemaskan. Itu efek lampu atau beneran? Tanya Frisya dalam pelukan. Nafasnya mulai teratur. Ternyata benar, tergantung bersama siapa ia menghadapi ketakutan itu, sampai ia merasa tenang. Leo terkekeh dan menuntun Frisya untuk duduk di tepi tempat tidur. Meraih remote, ia memencet tombol, dan seketika lampu kecil di nakas memijar ke seluruh ruangan. Lagi-lagi membuat Frisya tertegun. Benar, ada banyak hal indah yang bisa dilihat dengan penerangan sederhana, bahkan gelap sekalipun. Frisya jarang melihat bintang di malam hari karena pakatnya malah membuatnya enggan. Ternyata seindah ini, pantas banyak orang mengagumi. Aku cuma mau nunjukin hal-hal indah buat kamu, sampai kamu lupa alasanmu takut sama gelap. Jelas Leo meneliti Frisya yang masih mengedarkan pandangannya ke atap serta kaca yang berpijar indah. Ini udah cukup. Frisya masih terdengar bergetar, walau matanya tidak bisa bohong, menyukai apa yang dilihatnya. Aku cuma butuh dibiasakan, baru kali ini berani nyoba. Makasih ya. Bersambung.